Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Bang Ul. Di video kali ini, aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Blacklist. Di video kali ini, aku akan menceritakan episode keempat. Seperti biasa, buat kalian yang belum menonton episode pertama hingga ketiga, aku sarankan untuk nonton terlebih dahulu. Link video udah aku taruh di deskripsi. Oke, kalau kalian sudah paham, mari kita mulai ke alur ceritanya. And welcome to Bang Ul Review. Di saat itu, terlihat Titel telah terkapar, tak sadarkan diri, dengan kondisi wajahnya yang penuh luka. Lalu adegan berpindah di beberapa hari sebelumnya. Titel, Jimbe, Traffic dan Andrew sedang duduk santai di anak tangga. Dikala senda gurau mereka, Viking tiba-tiba menghampiri dan menanyakan tentang siapa yang Andrew kejar waktu pas lagi di loker kemarin. Andrew pun tak mau menceritakan hal tersebut. Malahan terlihat ia seperti mau mengajak Viking berkelahi. Traffic pun dengan cepat menahan Andrew agar tidak membuat keributan lagi. Karena itu, Viking pun pergi dari sana. Titel yang di saat itu sedang bersenda gurau dengan Jimbe, ia tak sengaja melihat seorang wanita yang merupakan teman SMP-nya dulu. Ia pun bergegas mengejarnya. Ternyata Titel baru mengetahui kalau Cupcake baru saja pindah dari sekolah lamanya dan menjadi murid baru di sini. Cupcake adalah wanita yang Titel sayangi sejak SMP. Namun mereka berdua terpisah karena wanita itu tiba-tiba menghilang. Namun di sini Titel merasa Cupcake telah berubah dan menjauhi dirinya. Padahal di momen inilah mereka baru pertama kali bertemu lagi setelah sekian lama tak bertemu. Karena hal itu, Titel mencurigainya ada sesuatu hal yang terjadi terhadap wanita itu. Ia yang curiga lantas mengikutinya di malam hari. Di saat itu, Cupcake terkejut karena Titel mengikuti dirinya. Ia pun memarahi Titel dan menyuruhnya untuk pulang. Tak lama kemudian, tibalah beberapa orang pria yang datang menemui Cupcake. Lalu, mereka pun bertanya ke Cupcake siapa orang di sebelahnya. Di sini ia seperti ketakutan dan mengatakan Titel hanyalah teman saja. Cupcake berkata ia ke sana hanya ingin bernegosiasi saja. Tetapi tiba-tiba ia langsung ditampar oleh pria di sana. Hal itu membuat Titel emosi dan langsung menghajar mereka semua. Dengan kekuatan fisik yang dimiliki Titel, mengalahkan mereka semua bukanlah sesuatu hal yang sulit. Di sana, Cupcake mengatakan kalau orang-orang itu adalah anak geng tangan Tuhan. Titel lalu terdiam. Lalu ia dengan cepat membawa Cupcake pergi dari sana. Alasan Cupcake bertemu dengan geng tangan Tuhan tadi, ia ingin bernegosiasi. Ternyata dulu ia tak bersekolah lagi dan tiba-tiba meninggalkan Titel karena keluarganya dulu telah bangkrut. Adiknya yang bernama Doc mencoba membantu perekonomian keluarga dan tak sengaja telah bergabung dengan geng tangan Tuhan. Adiknya ini pun disuruh-suruh untuk melakukan sesuatu hal yang jahat. Adiknya yang tak tahan lagi lantas pergi dari geng itu. Namun geng itu terus mengejar adiknya hingga menerornya sampai ke rumah. Titel yang telah mengetahui kebenaran itu lantas berniat membantu Cupcake dan mengatakan ia beserta suatu timnya juga sedang menjalankan suatu misi untuk menangkap ketua geng tangan Tuhan itu. Di sini Titel tanpa sengaja telah membocorkan sedikit rahasia dari misi Blacklist. Esok harinya, Pak Bobby menceritakan kalau geng tangan Tuhan sedang mengikuti Melon dan anak-anak geng sayuran lainnya. Pak Bobby yang takut kalau Melon dan yang lainnya sampai kenapa-napa, lantas menyuruh mereka semua untuk mengawasi sekaligus menjaga wanita-wanita geng sayuran tersebut. Setelah selesai rapat, terlihat di sini Titel seperti memisahkan diri dari teman-temannya. Jimbe yang melihatnya menjadi curiga dengan gerak-gerik Titel yang seperti menyembunyikan sesuatu hal. Singkat cerita, saat di kantin, Traffic dan yang lainnya sedang mengawasi dan menjaga cewek-cewek geng sayuran. Melon dan yang lainnya pun menjadi risih karena mereka seperti diawasi oleh Traffic dan teman-temannya. Lalu Traffic menanyakan kemana Titel berada. Jimbe pun berbohong dan mengatakan Titel sedang ada urusan keluarga.
Di sisi lain, Bantat bertugas mengawasi di wilayah lain. Di sana, Lila beserta anak buahnya memarahi Bantat karena kursi yang biasa ia duduki sekarang ditempati oleh Bantat. Bantat pun akan memberikan tempat duduk itu asalkan Lila bisa menjawab pertanyaan yang akan diberikan. Namun Lila tak bisa menjawab soal dari pertanyaan Bantat yang membuat ia terlihat bodoh. Ia yang malu lalu pergi dari sana. Namun sebelum ia pergi, ia meminta Bantat mulai sekarang akan menjadi gurunya. Setelah itu, Bantat melihat seorang siswa yang sangat mencurigakan. Scene berpindah yang dimana Titel dan Cupcake sedang menunggu Doc, yaitu adiknya Cupcake, datang ke sana. Di sana terlihat Cupcake sudah tidak menghindar lagi dari Titel. Ia juga sudah meminta maaf karena dulu ia telah meninggalkannya dengan tiba-tiba. Mereka berdua pun berpegangan tangan dan Titel berjanji akan membantunya dengan sekuat tenaga dan mengatakan ke Cupcake untuk jangan meninggalkan dirinya lagi. Tak lama kemudian, Doc pun datang menghampiri mereka berdua. Di sisi lain, Traffic membawa Melon ke toilet pria. Di sana ia meminta Melon untuk jangan takut kepadanya, karena ia sedang mencari orang-orang yang sedang mengikuti Melon dan teman-temannya. Melon hanya bisa terdiam dan mengangguk dengan tangannya yang digenggam erat oleh Traffic. Keluar dari toilet, Bantat mengatakan ke Traffic melalui earphone yang di telinganya kalau di bawah gedung ada seseorang yang mengikuti Melon sejak dari kantin tadi. Titel dan Doc berencana akan menghadapi geng tangan Tuhan. Alasan geng itu mengejar Doc karena ia banyak mengetahui rahasia-rahasia geng tersebut. Akhirnya mereka sepakat akan menghadapi geng tangan Tuhan tersebut. Kembali lagi ke Traffic. Saat di perpustakaan, mereka menemui pria yang selalu mengikuti Melon tadi. Namun pria itu tak mau mengaku kalau ia mengikuti Melon. Seperti biasa, Andrew selalu memukul orang-orang yang tak mau berkata jujur. Akhirnya pria itu pun mau mengaku. Alasan ia mengikuti Melon karena ia suka kepadanya. Di dalam tas pria tersebut, Andrew menemukan sepucuk bunga mawar, dan mereka pun salah menduga dan mencurigai orang yang salah. Singkat cerita, Titel sedang memperhatikan salah satu ketua cabang geng tangan Tuhan sedang bertransaksi dan memberikan suatu barang ke orang lain. Pria bertopeng itu mengatakan, kirim tempat yang sama, jangan sampai orang lain tahu. Setelah itu, Titel dan Doc menghampiri pria itu dan menghajarnya. Awalnya mereka berdua sempat kalah, namun emosi Titel memuncak di saat pria bertopeng itu mengatakan kalau kakaknya Doc lebih baik untukku. Kata-kata itu membuat Titel langsung menghajar pria itu tanpa ampun. Lalu Doc menanyakan kemana ketua geng mereka sekarang. Pria bertopeng itu hanya mengatakan kalau nanti malam geng tangan Tuhan akan ada pertemuan di gedung dekat sekolah. Doc lalu menghajar pria itu hingga pingsan. Di sana ia menemukan sebuah bungkusan hitam. Ia pun mengambilnya. Tak lama kemudian ada segerombolan siswa datang mengejarnya. Kejar-kejaran pun terjadi, namun Titel berhasil kabur karena anak-anak OSIS yaitu Viking dan Cam datang ke sana. Viking dan Cam menahan siswa yang membawa senjata tadi, sedangkan Titel dan Doc berhasil kabur sebelum anak-anak OSIS melihat mereka. Esok harinya, Pak Bobby memarahi Titel karena bertindak sendirian. Karena hal tersebut dapat membahayakan dirinya sekaligus teman-teman yang ada di blacklist. Namun lagi-lagi Titel tak mendengarkan omongan Pak Bobby. Ia dan Doc menemui ketua geng tangan Tuhan itu nanti malam. Cupcake sempat menahan mereka, namun tetap saja mereka tak mau mendengarkan. Dan semua yang dilakukan Titel selama ini semata-mata supaya Cupcake aman, karena ia tak mau orang yang ia sayangi dalam bahaya. Di sana Jimbe sedang mengintip dan melaporkan kepada Traffic. Sesaat Jimbe melihat kembali, Titel telah tidak ada di sana. Singkatnya, Jimbe pun bertemu dengan Cupcake
Dan Cupcake bertanya apakah Jimbe temannya Titel. Singkat cerita, di saat malam, mereka berdua pun bertemu dengan ketua geng itu. Sedikit info, topeng hitam putih ini adalah ketua geng Tangan Tuhan. Topeng tengkorak merupakan ketua cabang geng itu. Sedangkan topeng putih polos adalah pengikut sekaligus anak buah geng tersebut. Lalu Titel pun berduel dengan pria bertopeng di sana. Perkelahian pun tak dapat dielakkan. Terlihat Titel dengan mudah mengalahkan pria itu dan melepaskan topengnya di sana. Di saat Titel berbicara akan menghancurkan geng Tangan Tuhan kepada ketua geng tersebut, tiba-tiba Dark menggunakan topeng tengkorak milik pria yang sebelumnya Titel kalahkan. Ketua geng itu lalu memberikan Dark selamat. Dark juga memberikan bungkusan hitam kepada ketua geng itu yang sebelumnya sempat ia ambil. Dark lalu menghajar Titel. Di saat Titel lengah, ia ternyata sengaja melakukan semua ini karena dari awal ia emang niat berkhianat. Titel pun menjadi umpan supaya Dark bisa menghancurkannya. Tangan dan kaki Titel pun menjadi korban dan dipukuli secara membabi buta. Dan di adegan inilah merupakan adegan awal yang kita lihat tadi. Singkatnya, Jimbe dan Cupcake datang dan melihat Titel sudah tak sadarkan diri. Saat di rumah sakit, ia tersadar dan melihat Pak Bobby di sana. Pak Bobby khawatir terhadapnya. Syukur saja Titel masih selamat. Tak lama kemudian, semua anak Blacklist datang mengunjunginya. Titel hanya bisa meminta maaf ke mereka karena telah mengacaukan misi Blacklist. Ia juga sudah dikeluarkan dari Blacklist karena sangat berbahaya kalau geng itu sampai tahu anggota-anggota Blacklist lainnya. Dan juga geng itu sekarang akan mengawasi Titel di sekolah. Jadi sangat berbahaya kalau mereka sekarang mendekati Titel lagi. Jimbe pun merasa tak terima kalau temannya ini dikeluarkan dari tim. Ia pun menangis. Sedangkan Traffic akan menghancurkan geng Tangan Tuhan itu. Ia juga tak terima karena salah satu temannya sekarang menjadi korban. Singkatnya, saat di sekolah, mereka berlima hanya bisa terdiam sambil melihat Titel yang berlalu di depan mereka. Karena untuk saat ini, mereka diperintahkan oleh Pak Bobby untuk tidak berdekatan dengan Titel. Karena Titel saat ini pasti sedang diawasi oleh geng tersebut. Lalu kita diperlihatkan siswa yang berkacamata ini sedang memperhatikan mereka. Kalau kalian masih ingat, siswa ini yang sebelumnya ditangkap oleh Traffic dan yang lainnya saat di perpustakaan. Dan ternyata dugaan Traffic dan yang lainnya ternyata benar. Terlihat siswa ini menemui ketua geng Tangan Tuhan dan menceritakan semua hal yang ia ketahui tentang Titel, Traffic, Andrew, dan yang lainnya. Dan film pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Seperti biasa, buat kalian yang penasaran dengan episode-episode berikutnya, aku sarankan untuk stay tune terus di channel ini. Karena aku akan terus mengupload episode-episode berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.